Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Nah, video kali ini kita tuh bakal ngomongin smartphone yang punya memori so besar banget. Karena emang bisa dibilang gak sedikit ya teman-teman tuh kadang nyari smartphone, salah satu yang ditanya adalah soal memorinya. RAM-nya berapa tuh? Internal memorinya berapa? Gede apa enggak? Pernah nemuin gak sih hal-hal yang kayak gitu-gitu teman-teman? Dari situ pilihan smartphone dengan memori lega ya bermunculan. Kayak contohnya tuh Vivo Y30 3S ini. Tapi kira-kira kayak gimana ya dalam pemakaian hariannya? Yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Nah, buat teman-teman yang belum sempat nonton video unboxingnya, boleh banget cek video sebelumnya di situ. Karena di video kali ini kita bakal ngomongin tuh lebih ke kesan pemakaian harian tuh kayak gimana. Ngomongin soal pemakaian pasti nggak jauh-jauh daripada performanya. Nah, sebagai informasi aja, performa smartphone itu ngebut apa enggak bukan cuma soal memori ya teman-teman, tapi CPU ataupun otak juga pengaruh. Di Vivo Y30 3S ini tuh pakai Helio G80 yang untuk performanya sendiri emang terkenal aman ya. Ditambah lagi adanya teknologi Hyper Engine juga di chipset ini yang bikin manajemen CPU dan juga GPU memori itu jadi lebih maksimal. Bila untuk aktivitas harian standar di zaman sekarang emang kita tuh butuh smartphone dengan performa yang nyaman. Nah, nyaman di sini tuh gue artikan pas buka untuk banyak aplikasi mainstream itu ya nggak nge-lag gitu ya. Dalam hariannya untuk kebutuhan ngetik script, email, chatting, sosial media ataupun nonton ya udah aman banget pada Vivo Y30 3S ini. Mungkin juga pengaruh daripada fitur extended RAM yang biasa kita temui di seri flagshipnya, kini bisa kita nikmatin di smartphone 3 jutaan dari Vivo. Ini bisa jadi poin plus juga sih teman-teman jatuhnya ya, karena kita bisa nikmatin RAM 8GB plus 4GB extended RAM. Wah, lega bener ya memorinya. Jadi kalau kita hitung-hitung nih 8 plus 4 mungkin bisa dibilang jadi 12GB total RAM kalau misalkan fitur ini diaktifin. Oh iya, extended RAM di sini tuh opsional ya teman-teman, bisa diaktifin atau cukup dengan RAM 8GB aja. Nah, selain RAM yang gede, internal memori juga rasanya juga cukup jadi concern ya pada saat mau beli sebuah smartphone. Kalian gitu juga nggak sih teman-teman? Dan untungnya di Vivo Y30 3S ini tuh punya ROM 128GB. Itu udah gede banget sih ya hitungannya. Nggak khawatir lagi mau download dokumen, download aplikasi ataupun nyimpen momen penting baik to foto atau video gitu ya untuk jangka waktu panjang ke depannya. Kalau masih kurang bisa menggunakan microSD up to 1TB coba tanpa harus mengorbankan SIM kalian karena emang dikasih 3 slot gitu loh teman-teman. Buat aktivitas tadi gue sebutin, baterai gede dan juga cukup awet emang udah jadi langganan di seri Y ini ya teman-teman. Kita tuh dikasih baterai 5000 mAh untuk smartphone yang seramping seenteng ini coba. Itu gokil sih. Baterai goceng untuk zaman sekarang itu selalu bikin tenang sih ya buat aktivitas hariannya. Nggak perlu lagi sering-sering ngecas lah jatuhnya. Kalau buat pengecasan sendiri dikasih 18 watt fast charge. Untuk pengecasan sendiri dari 5% hingga full butuh waktu kurang lebih sekitar 2 jam lebih gitu. Ini harusnya Vivo bisa ngasih pengecasan lebih cepat sih ya kalau menurut gue. Ya meskipun begitu, untungnya di Vivo Y30 3S ini tuh adanya Vivo Energy Guardian gitu untuk mengoptimalkan penggunaan baterainya. Selain baterai yang besar, memorinya lega, salah satu yang gue suka juga ada pada bagian desainnya. Vivo sendiri nyebutnya tuh trendy slim design yang memang rasa-rasanya semakin lama dipandang, diperhatiin lebih detail gitu ya. Ini termasuknya desain yang spesial sih guys. Jarang-jarang gue temuin smartphone 3 jutaan punya desain seniat ini. Asli, nih kalau teman-teman perhatiin lebih detail, perhatiin sendiri maksudnya. Ini cakep sih desainnya, nice. Gradasi warna yang soft, efek dynamic color yang mantulin warna beda-beda tergantung kita ngeliat dari sudut pandang mana, dan kayak ada pantulan glitter halus gitu loh teman-teman. Ini seru banget sih asli desainnya ya. Kalian mesti lihat langsung rasanya nih. Dalam penggunaan harian itu gue nggak pakein soft case sengaja teman-teman. Jadi finishing edgy matte ini tentu bakal bikin kita tuh jarang banget tinggal sidik jari, dan alhamdulillah banget selama pemakaian nggak ada lecet halus ataupun goretan apapun pada bagian back cover ini. Ini untuk bagian desain dan juga buat kualitinya gue suka sih, approve lah pokoknya. Tampak belakangnya udah kece badai ya. Gimana untuk tampak depan ataupun buat layarnya sendiri nih kak? Jadi Vivo Y30 3S itu punya layar seluas 6,58 inch ultra all screen yang entah kenapa cukup jadi concern teman-teman ya guys. Rasanya katanya tuh kurang kekinian nih, harusnya pakai punch hole dong di zaman 2021. Kalian setuju gak sih suka model yang punch hole apa model kayak gini? Boleh banget tulis kolom komentar ya. Yes, jadi sekarang tuh udah dikasih full 80p colorful screen dan juga P3 color G mode. Pengalaman nonton secara visual tentu jauh lebih asik ya teman-teman, karena resolusinya itu lebih detail yaitu 1080 pixel. Dan sebenarnya sih bakal lebih asik lagi kalau misalkan speakernya itu nggak jomblo. Dan selain itu udah dikasih juga fitur eye protection juga ya buat lindungin mata. Ini cocoknya buat kalian yang suka online malam-malam. Udah kayak kalong.
Dan rasanya kurang lengkap ya kalau kita nggak ngomongin bagian kameranya. Ini tak kasih sedikit bocoran aja sebelum sampai di akhir video. Untuk 16 megapiksel super night selfie kameranya itu ampun ya, mari cakep pokoknya buat di kelasnya nih teman-teman. Kalau dikit-dikit selfie, di sini deh merapat. Emang udah jadi jagoan Vivo ya kalau hasilin selfie yang cetar di segala kondisi. Pokoknya pede banget lah mau selfie di cahaya yang berlimpah ataupun bisa manfaatin super night selfie untuk selfie di malam harinya. Multi style portretnya juga nggak kalah beragam ya. Bisa aktifin bokeh, style yang beragam hingga pengaturan beauty yang bisa disesuaikan. Kurang cetar apa coba? Sebenarnya bila kita lihat di websitenya, Vivo tuh kayaknya lebih unggulin di 50 megapiksel night kameranya. Fitur dimana kalian tuh bisa nikmatin foto dengan resolusi besar ala-ala 50 megapiksel di kamera utamanya. Hasilnya gimana nih kak? Untuk foto dengan kondisi cahaya yang berlimpah, gue sih suka ya. Di mode autonya kita bisa hasilin foto dengan saturasi warna yang cukup instan. Bahkan terkadang gue ngerasanya warna daunnya itu cukup berani ya teman-teman daripada aslinya. Fitur eye autofocus juga kepake banget buat hasilin objek yang lebih fokus nih. Buat foto bokeh blur ala-ala gitu juga teman-teman bisa manfaatin 2 megapiksel super bokehnya, dan foto benda-benda kecil bisa pakai lensa 2 megapiksel super makro. Selain itu ada juga fitur super night mode di kamera belakangnya untuk di kondisi minim cahaya. Ini sih gue ngeliatnya kayak nggak begitu ketara ya antara yang auto dengan yang night mode-nya, tapi minimal tuh cahayanya lebih stabil aja. Dan bisa juga aktifin night mode-nya dengan beberapa filternya. Untuk rekaman video sendiri, buat hasilin video yang lebih smooth, kalian bisa aktifin fitur ultra stable video. Rasanya lebih smooth tentu ya dari goncangan, meski gue ngerasanya tuh doi cukup ngagetin ataupun kurang smooth ya saat penyesuaian cahaya. Hai, lagi nyobain kamera belakangnya Vivo Y30 3S. Jadi ini dia tuh dilengkapi dengan fitur ultra stable video, dimana bakal bikin video tuh lebih smooth. Teman-teman bisa langsung lihat aja. Ini posisinya gue jalan pelan sejatinya, dan warna-warnanya teman-teman bisa langsung lihat kayak gimana ya. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Enggak juga sih. Dia di sini fiturnya tuh bikin videonya lebih smooth gitu ya teman-teman. Detailnya biasa dilihat langsung. Menurutnya kayak gimana nih? Oke, kalau ini contoh perekaman kamera depannya. Kamera depannya kayak gini ya teman-teman. Oke, kalau dipakai sambil jalan, teman-teman bisa melihat kestabilan dan juga warnanya kayak gimana. Kalau membelakangi cahaya cukup keteteran sejatinya, tapi kalau benar-benar cahaya yang normal ya emang seharusnya kayak gini ya. Warna hijaunya cukup dapet, warna merahnya juga oke. Beauty-nya juga kayaknya sepertinya dapet nih. Oke, jadi dia cerita gue sama Vivo Y30 3S ini. Jadi tahu ya sasaran HP itu siapa sih sebenarnya ya, buat kalian yang pengen punya smartphone dengan memori lega, baterai besar, dan desain yang kece badai. Vivo Y30 3S ini bisa jadi pilihannya ya. Sebenarnya bakal lebih sempurna lagi kalau misalkan sudah ada NFC, refresh rate itu nggak standar di 60Hz aja, dan mungkin adanya lensa ultrawide. Bakal lebih pede rasanya buat bersaing di smartphone zaman sekarang ya. Oke, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Kalau berminat sama apa ini, boleh banget cek aja linknya pada kolom deskripsi. Sekian dulu lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.